Yo cuy, ada gua lagi nih. Sorry nih agak lama untuk buatin lanjutannya, dikarenakan ya gua lihat-lihat pada menipis gitu peminatnya cuy untuk manga yang satu ini. Tapi nggak apa-apa karena manganya bagus dan antusias kalian yang pada minta lanjutin manganya. Jadi gua lanjutin pembahasan manga yang berjudul Tatsumi ga Harasan no Aikara wa Nigera Renai. Kemarin kita dikasih tahu kalau Mondo udah memilih keputusan untuk memberi kuncinya kepada si Momo. Cuma di sisi lain ada juga si Aoi yang bener-bener marah karena kejadian sebelumnya. Setelah itu kita dikasih lihat Midori yang kelihatannya demam gitu cuy dan sedang dirawat oleh si Akane. Dan di situ Akane juga bilang kalau Mondo udah memilih seseorang, yaitu si Momo. Ya jelas sih kalau si Midori kaget, cuma mereka berdua juga merasa kalau ini ada yang aneh. Lalu kita ke si Momo lagi cuy. Di sini ia melihat aturan dari permainannya dan setiap orang memiliki kamar khusus yang bakalan dibuat untuk merawat si Mondo. Dikarenakan Momo yang nggak ada niatan buat dapetin si Mondo ya kan awalnya. Jadi ya kamarnya kelihatan kayak kandang banget gitu cuy. Bahkan sebelum Mondo menempatinya, ia harus membersihkannya terlebih dahulu sampai pagi gitu. Lalu secara tiba-tiba Mondo ingin menanyakan sesuatu kepada si Momo. Kalau siapa yang ada di balik semua ini? Momo awalnya terkejut dan terdiam cuy. Cuma karena ini bagian dari aturan, Momo gak berani buat memberitahu apa-apa kepada si Mondo. Si Mondo mencoba membujuknya kalau di ruangan ini gak bakal ada yang mengawasinya. Cuma Momo lagi-lagi terdiam yang membuat Mondo sadar kalau sebenarnya apa aja yang mereka lakukan oleh si Mondo di setiap sudut bisa aja ada yang mengawasi mereka berdua. Karena itu semua gak ada gunanya, kini Mondo merubah pertanyaannya cuy ke pertanyaan yang wajar-wajar aja kepada si Momo. Kalau apakah kau bener-bener menyukai si Aoi? Ya jelas gitu kalau kita lihat dari ekspresi dari si Momo. Cuma Mondo juga penasaran apakah Momo nggak ingin berbicara dengan saudarinya yang lain. Dikarenakan Mondo melihat gitu sih kalau walaupun mereka ini sebagai saudari kandung ya kan mereka kelihatan sangat canggung. Dan di sini Momo bercerita kalau keluarganya itu awalnya baik-baik aja. Cuma semua itu berubah setelah ayah dari mereka meninggal. Mereka semua sudah kehilangan hubungannya secara garis besar sebagai saudara. Ikatan memang ada, cuma hubungannya menurutnya itu sangat kosong. Cuma ada satu saudari yang sangat perhatian sama dirinya, yaitu si Aoi. Oleh karena itulah Momo akan menjaga hubungan persaudaraan di antaranya, khususnya dengan si Aoi. Dan itu sebabnya cuy, Momo gak mau kalau Mondo jadi sama salah satu saudaranya. Apalagi Mondo yang gak tahu apa-apa tentang keluarganya. Melihat Momo yang kelihatan frustasi, Mondo mencoba buat menenangkan si Momo cuy dengan mengelus-ngelus kepalanya. Cuma ya karena bocil yang gak pernah diberi perhatian orang tuanya ya kan, Momo sangat malu dikarenakan perbuatan Mondo tersebut. Singkatnya Mondo yang capek membersihkan kamarnya kan kini ia mencoba buat mandi cuy. Ya walaupun kalau di kamar mandi ia malah keinget sama si Kouchan. Dan secara tiba-tiba ada suara langkah dari belakang. Dan bener aja itu adalah si Kouchan cuy, yang dia gak pakai baju. Iya, gue ulangi lagi, gak pakai baju. Makanya gak gue tampilin ya kan. Ya intinya karena Mondo pengecut ngebuat dia ini memasukkan kepalanya ke dalam air cuy. Dikarenakan ia nggak mau kalau ia nggak bisa menahan nafsunya dan membuat kepercayaan dari si Momo akan hancur. Di sini nggak ada yang spesial, cuma perbincangan manja aja walaupun ada godaannya cuy. Karena Mondo yang diganggu oleh si Kouchan ngebuat Momo ini menunggu lama cuy ya. Padahal sebelumnya mereka berjanji ingin membahas rencana untuk kedepannya. Gak lama setelah itu ada Aoi yang tiba-tiba masuk ke kamar mereka untuk mengantarkan sebuah makanan. Terlihat di sini Momo sama Aoi masih sangat canggung karena kejadian sebelumnya ya kan. Dan karena ia mengingat senyum Mondo yang seperti Aoi, ia mencoba untuk memberanikan diri berbicara dengan Aoi. Aoi mengerti dan ia berkata kalau ada sesuatu juga yang ingin Aoi sampaikan kepada si Momo. Dan Aoi langsung bilang gitu cuy, kau tahu Momo-chan, selama ini aku sangat membencimu. Waduh, kok tiba-tiba gini ya?
Di sisi lain kita juga ditampilin si Mondo dan Kau-chan yang kelihatannya Mondo ingin nggak kelihatan pengecut cuy dan berpura-pura buat nurutin godaan dari si Kau-chan. Karena adegan berbahaya pastinya gua skip ya pak. Cuma isinya kayak gini, dan jadinya seperti ini. Mondo tepar anjir, yang berujung diselamatin oleh si Kau-chan. Dan karena Mondo yang mencoba agar gak kelihatan pengecut sebelumnya kan ngebuat Kau-chan kelihatan sedikit malu-malu juga cuy saat bersama si Mondo. Ya walaupun agak sinting juga sih dalamnya. Setelah itu Mondo kembali ke kamarnya yang kelihatan Momo nggak ada di kamar tersebut cuy. Mondo berpikir kalau Momo itu marah karena ia terlalu lama ada di kamar mandi. Lalu Mondo melihat ada makanan di mejanya, dan saat dibuka itu adalah makanan yang sangat enak seperti buatan Aoi biasanya. Dan dia juga berpikir jika ini buatan Aoi maka Momo pasti bertemu dengannya sebelum ini. Dan ia juga teringat tekad Momo untuk menyatukan keluarganya kembali. Ya semoga aja ia bisa. Karena terlalu capek Mondo langsung ketiduran cuy. Saat malam di luar kelihatan sedang hujan dan ada yang menutup jendela kamar si Mondo yang ngebuat ia terbangun dari tidurnya cuy. Ternyata Momo udah kembali dan Mondo langsung minta maaf karena ngebuat Momo tadi menunggu sangat lama. Momo nggak menghiraukan itu semua cuy. Cuma Momo langsung bilang kalau ada cara yang bisa bikin Mondo menyelesaikan permainan ini dengan cepat. Mondo yang seneng langsung bilang gimana caranya? Yaitu melakukannya denganku, maka permainan ini akan berakhir, jawab Momo dengan tatapan kosongnya. Mondo terkejut cuy, dan Momo bilang kalau cara untuk memenangkan permainan ini adalah melakukan itu denganmu. Apakah kau Mondo gak mau melakukan ini dengan diriku? Emang cuy, situasinya agak rumit dan sedikit aneh. Oleh karena itu, mari kita flashback dengan percakapan Momo dan Aoi sebelumnya. Karena Aoi bilang membenci si Momo, di sini Momo shock dan bertanya, "Kakak, apa yang kau bicarakan?" Aoi ngejawab, "Apakah kau tidak mendengarnya? Kalau aku membencimu. Kau masih harus belajar, Momo-chan, tapi kau malah meniruku dengan membaca buku yang sangat rumit. Aku mengagumi antusias dan kerja kerasmu, tapi aku sangat membencinya sampai aku ingin mati. Di belakangku, kamu selalu bertingkah seperti aku, mengatakan apa yang aku katakan, memakan makanan yang sama denganku. Itu adalah hari-hari yang sangat menjengkelkan. Bahkan, kau menggunakan jepit rambut yang pernah kubuang sebelumnya. Kau selalu meniruku. Kau tahu Momo-chan, apa yang kau lakukan semuanya hanyalah kebohongan. Bahkan dengan kunci ini, kau bilang kau tak menginginkan Mondo. Dan setiap waktu kau selalu mengatakan kalau kau tak mau ikut dalam permainan ini. Dasar tukang bohong, dasar tukang mencuri." Mendengar itu semua, Momo bilang kalau ia gak bermaksud melakukan ini semua. "Wajahmu sangat manis, Momo-chan. Jadi maksudmu apakah kau menipu si Mondo?" kata Aoi dengan penuh kecewanya. Ia juga bilang, "Dirimu penuh dengan kekosongan. Isinya cuma kebohonganmu dan sifat pencurimu." Ya, dari scene barusan gue gak bisa berkata apa-apa cuy. Emang kita sebagai kakak kadang juga agak risih gitu kalau semua hal yang kita suka, yang kita punya dan apa yang kita inginkan itu ditiru oleh seseorang. Bahkan itu adik kita sendiri gitu cuy. Dan di sisi lain Momo juga gak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yang secara penuh gitu. Jadi ia cuma punya si Aoi aja cuy. Jadi ya sangat rumit, tapi intinya di sini Momo pasti kena mental. Dan karena rasa frustasinya, dia ingin mengakhiri ini semua. Dia udah gak punya siapa-siapa, ia udah gak bisa berpikir jernih, dan mengajak Mondo untuk melakukannya. Ya walaupun itu bukan hal yang Momo inginkan. Dengan ekspresinya yang sekarang, ia kelihatan seperti bocah SMP yang udah gak punya siapa-siapa lagi. Mondo yang melihat itu semua langsung mengambil kopi panas dan mengajak Momo buat meminumnya cuy. Dan bertanya, "Kau membutuhkan seberapa gula, Momo?"
Momo menolaknya cuy ya, walaupun itu kelihatan sangat pahit. Cuma Momo bersikeras gak mau menambahkan gula karena seperti inilah yang diminum saudari-saudarinya. Mondo lalu bilang cuy, kalau meniru emang bukan sesuatu kesalahan, dikarenakan kalau kau meniru seseorang pasti kau mengaguminya bukan? Tapi masakan dirimu untuk mengikuti apa yang gak kamu suka itu kurang baik. Kau bisa mencari rasamu sendiri. Maksudku, setiap orang punya selera sendiri-sendiri, Momo-chan. Meskipun nggak seperti yang kau inginkan, tapi cobalah, ini pasti lebih baik lagi. Soalnya aku walaupun laki-laki, suka kopi yang rasanya manis. Mendengar Mondo yang bersikeras memujuknya untuk minum kopi tersebut, akhirnya Momo mencoba kopinya. Dan ya, ternyata rasanya nggak buruk juga cuy. Singkatnya malam udah lewat, kini udah menjelang pagi. Momo membuka gorden jendelanya yang ngebuat Mondo terbangun dari tidurnya. Dan Mondo tampaknya terkejut melihat Momo bilang kalau dia itu awalnya nggak mempercayai si Mondo karena Mondo adalah orang asing bagi dirinya. Dan mulai sekarang lah aku akan mempercayaimu dengan senyum Momo yang udah kembali cuy. Dan Momo mengajak Mondo untuk mengakhiri permainan yang gak berguna ini. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama. Dan ya, negosiasi mereka akhirnya berakhir dengan sempurna. Setelah itu kita ditampilin scene mandi dari Momo. Kok gak di skip Min? Ya, yang ini rata pak, jadi aman. Di sini Momo kepikiran sama yang semalam karena apa yang ia pikirin tentang saat itu mau melakukan sama Mondo yang mesum dan bodoh itu cuy, kata si Momo. Kali ini Momo sadar dan untuk kedepannya ia nggak bakalan melakukan hal itu yang sama untuk kedua kalinya kepada si Mondo yang bodoh ini cuy. Tapi semakin kesini ia semakin kepikiran sama si Mondo cuy. Waduh, mulai ada rasa kah ini? Karena ia udah memikirkan hal yang aneh-aneh, mau mencoba buat menyelesaikan mandinya dengan cepat. Dan saat ia bercermin, nah ini baru gua skip cuy. Soalnya di sini Momo mengeluhkan bobanya yang rata kayak telenan. Ia berpikir jika aku dewasa nanti dan aku punya seperti punyanya si Aoi, apakah Mondo akan menarikku ke atas keranjang dan melakukan hal yang seperti itu? Walah, gue kira nih bocil normal, ternyata bocil cabul aja. Selanjutnya kita bakalan dikasih tahu tentang perubahan Momo yang gini ia mulai memasak makanan yang layak untuk si Mondo. Dan di sini ia juga bilang cuy kalau Momo ikut dalam permainan ini karena terpaksa. Si Mondo malah ngiler sama makanan yang disajikan Momo gitu. Ya Momo udah gak kaget lagi sih. Cuma ia bilang seperti sebelumnya, untuk memenangkan dan menyelesaikan game ini hanya simpel, yaitu mendapatkan kuncinya dan melakukan itu dengan si Mondo. Ya kelihatannya sih enak cuy, cuma kalau nanti isinya malah disiksa kan bahaya juga. Oke, di sini dari perbincangan mereka Momo ngejelasin intinya permainan ini tuh pesertanya bukan hanya dari para saudari aja, melainkan Mondo juga dihitung sebagai peserta. Nah, karena akhir dari permainan ini adalah bisa melakukan hal itu dengan Mondo, entah cara terpaksa atau enggak, mungkin itulah alasannya para saudari yang lain menggunakan trik mengikat Mondo dan menyekapnya di kamar mereka. Dalih siapa tahu ya kan Mondo bisa mau melakukan itu dengannya, entah itu Mondo mau atau dipaksa oleh mereka. Nah di situ Mondo juga panik cuy, apakah dia udah nggak bisa melihat dunia luar lagi dan bisa bebas dari sini. Momo ngejelasin kalau Mondo bisa bebas dan melakukan hal biasa, cuma itu tadi cuy, karena Mondo juga sebagai peserta, jadi Mondo bisa memilih dengan siapa ia mau melakukannya. Bukan dasar paksaan lagi, melainkan dasar cinta, karena hanya dengan cintalah yang bisa dipakai sebagai jalan paling aman untuk saat ini. Di sini Mondo agak sedih karena ia harus milih cewek serem yang ada di rumah ini cuy. Dan ia juga akan memikirkan cara agar ia bebas dari tempat ini tanpa mengacaukan persaudaraan dari 5 saudari tersebut. Cuma di sisi lain masakan enak yang dia sediain Momo ini sedikit asin cuy. Cuma karena Mondo ini nggak tahu siapa yang masak, makanya ia takut untuk berkomentar tentang masakannya yang ia makan. Yang awalnya ia mengeluh, kini ia sangat memujinya cuy, tanpa ia tahu kalau itu adalah masakan dari si Momo. Waduh. Dan karena saking malunya dan sedikit ada rasa, Momo bilang, karena aku nggak ada kesempatan buat menang, maka sementara aku bisa menjadi kekasih palsumu. Waduh.
Ya walaupun kemarin itu kilaf dikit gitu cuy. Di sini Mondo bilang kalau Momo harus menjaga dirinya. Hal seperti itu tadi itu akan berbeda cerita jika itu laki-laki di luar sana. Ya contohnya yang nonton video ini cuy. Lalu Momo ngejawab, iya kau emang laki-laki yang bodoh dan bodoh banget. Ya padahal ini cerita yandere, kenapa malah bikin iri gini ya atmosfernya. Ya mungkin gue udahin sampai di sini dulu cuy untuk manganya, karena di next part bakalan menguak tentang beberapa kamar di rumah ini. Rencananya Mondo buat bisa keluar dari rumah ini dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kalau nanti gue lanjutin maka sedikit panjang cuy dan bisa-bisa nanggung gitu. Jadi mungkin di next part aja. Dan buat kalian yang demen sama Aoi, tunggu aja di next part kalian bakal ngeliat keganasan Aoi yang gak hanya kepada si Mondo aja, melainkan sama saudaranya yang lain juga cuy. Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini biar gak ketinggalan update selanjutnya. Dan btw kenapa upload admin ini agak lama? Sebenarnya admin ini bingung dari video yang admin upload. Makin kesini makin sedikit aja gitu yang nonton. Gue takutnya pada nggak suka perihal pembawaan admin atau sama temanya aja. Kalian mungkin bisa komen di kolom komentar cuy. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan manga yang derek dari gue kali ini cuy. Jika kalian suka jangan lupa like-nya dan ya share juga ke teman-teman kalian. Share ke story WA, grup keluarga, grup kampung, grup cabul kalian atau grup ibu kalian. Terserah dah, yang penting bikin videonya makin ramai aja gitu cuy. Biar admin makin semangat untuk bikin videonya. Jadi ya gua Ramstaku. Thank you.